memegang kekuasaan atas pengelolaan anggaran negara. Namun kekuasaan tersebut didistribusikan yaitu pada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, kemudian Menteri Keuangan selain sebagai BUN, juga dia sebagai PA pada kementerian yang dipimpinnya, yaitu Kementerian Keuangan. Kemudian didistribusikan kembali kepada para menteri atau para pemegang atau pengguna anggaran, pengguna barang pada kementerian atau pada lembaga-lembaga yang dipimpinnya. Menteri atau pimpinan lembaga selaku PA dan PB karena levelnya tinggi ya, jadi hal-hal demikian tuh didistribusikan kembali kewenangannya kepada KPA ya, atau Kepala Satker, atau kepada kuasa pemegang barang. Kemudian PA-KPA ini memberikan wewenang lagi ya terhadap pelaksanaan anggaran, yaitu dengan menunjuk atau menetapkan PPK dan pejabat penandatangan SPM. Nah, PPK dalam hal ini adalah orang yang boleh melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja negara. Tapi PPK ini nggak boleh merangkap ya, nggak boleh merangkap, tidak boleh merangkap sebagai PSM atau bendahara. Kemudian PPK itu dalam rangka kegiatannya dia membuat dan menandatangani SPM. Jadi berdasarkan SPP yang dibuat oleh PPK, kemudian dibuat SPM-nya, PPSM melakukan pengujian ya, pengujian atas kebenaran SPM, yaitu beserta lampirnya berdasarkan SPP. Kemudian apabila diuji benar, itu maka diterbitkan SPM-nya. Kalau misalnya tidak lengkap, maka dikembalikan untuk diperbaiki SPP-nya sehingga menjadi SPP yang bisa diajukan kembali kepada PPSM, dan apabila telah sesuai atau telah disetujui, maka PPSM mendatangani dan menerbitkan SPM untuk segera dikirimkan kepada KPPN. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi adalah siklus pembayaran itu dimulai dari penerbitan SPP sampai dengan pencairan atau penerbitan SP 2D dari KPPN. Ini ada gambar umum ya proses bilateralnya, yaitu seperti yang kita tahu ya, ini data supplier dan data kontrak yang diproses di dalam Sakti, kemudian dikirimkan kepada aplikasi SPAN, sehingga data supplier dikirimkan kepada SPAN akan menghasilkan nomor register supplier, kemudian ada request for commitment, itu kemudian nanti dari SPAN diberikan nomor register kontrak atau kontrak aplikasi number. Nah, kemudian bersama hal itu diterbitkanlah SPP, dikirimkan remote tagihan, keluar nomor tagihan, dibuatkan SPP dan SPM-nya, terbitlah SP 2D. Nah, itu gambar umum yang sudah kita ketahui semua ya. Jadi proses daripada Sakti terkait dengan data supplier dan data kontrak, itu yang kita kenal kemarin di modul komitmen.
Nah, sementara ini penerbitan SPP dan SPM ini adalah modul yang sedang kita bahas saat ini, yaitu modul pembayaran. Karena ini ya, proses berdasarkan role-nya itu, jadi operator melakukan input ya, input SPP, kemudian dicetak, dan operator juga bisa memantau SPP yang telah dibuat, kemudian dikirimkan kepada PPK sebagai validator. PPK melakukan pengujian ya, pemeriksaan antara soft dan hard sama enggak gitu ya. Kemudian apabila semuanya lengkap dan oke, maka PPK membuat persetujuan SPP, kemudian membuat arsip data komputernya, yaitu berbentuk ini, payment management resume tagihan atau resume tagihan. Hasil dari itu, kemudian operator melakukan input data SPM, kemudian cetak SPM, dan melakukan monitoring SPM yang telah dibuatnya. Kemudian dikirim pada pejabat penertangan. Kalau SPM-nya itu lengkap, hasil ujinya oke, maka dibuatlah persetujuan SPM dengan menerbitkan ADK-nya. Nah, ini secara aplikasi untuk melakukan input tersebut agar bisa diterima di SPAN, maka PPSM ini memasukkan PIN-nya ya, PIN-nya. Kemudian ADK tersebut dikirim ke SPAN. Nah, operator bisa nanti kalau setelah keluar 2D maka dilakukan perekaman SP2D di sana. Nah, ini apabila tadi saya kemukakan bahwa ada SPM yang misalnya dibatalkan, maka TPS ini mengajukan permohonan pembatalan ADK SPM, yaitu dengan agar bisa dipindahkan ke SPAN, maka dia melakukan input PIN-nya. Nah, kemudian KPPN menilai apakah setuju pembatalan ini atau ditolak. Apabila setuju, maka KPPN mengirim berita bahwa SPM itu dibatalkan. Nah, pembatalan tersebut kemudian oleh operator dibuat ulang sesuai data yang benar, yaitu mulai rekam dari SPP sampai dengan kembali SPM dan seterusnya. Ini ada beberapa feeder ya, data pembayaran yang sudah kita kenal ini. Jadi kalau di modul bendahara ada SPMUP, GUP, TUP, KP. KP itu artinya kelebihan pembayaran ya. Kalau di kamusnya sebenarnya KP ini kelebihan pajak, tapi udah dianggap kelebihan pembayaran. Terus kembalian belanja, penghasilan pendapatan BLU, kemudian ada surat perintah penghasilan hibah langsung, kemudian ada surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung. Itu kalau di modul bendahara. Di komitmen yang telah kita pelajari di pertemuan keempat kalau nggak salah, ini ada non kontraktual, misalnya kayak gaji dan segala macam, kontraktual ini kontrak biasa ya. Ada gaji induk, ada kekurangan gaji dan seterusnya, sampai kepada pengesahan BLU. Itulah kira-kira beberapa feeder data pembayaran. Nah, ini contoh ya, contoh format SPM. Jadi ini ada 3 hal yang ditampilkan. Pertama antara lain adalah aplikasi numbernya, itu A32 dan seterusnya. Kemudian busnya ya, atau cowok ya, chart of account.
Satu lagi yaitu tagihan kapan jatuh temponya. Nah, ini segera ini. Saya juga nggak tahu kenapa, nggak pakai tanggal ya, tapi segera. Ada beberapa jenis dokumen pembayaran yang dikenal nih. Pertama adalah kodenya sekian ya, yaitu non gaji kontraktual. Apa itu non gaji kontraktual? Yaitu pembayaran termin kontrak. Termin kontrak ini di luar uang muka dan jaminan pemeliharaan. Jadi misalnya kontraknya 10 miliar, uang mukanya 20 miliar misalnya, berarti terminnya ada 4, sisanya 80 ya. Nah, 80 anggap bagi 4, berarti masing-masing 20 per termin itu kira-kira. Nah, ini ada lagi kode 115 terkait dengan kontraktual. Maka ini uang muka kontrak dicatat tersendiri dalam rekening jenis dokumen pembayarannya adalah uang muka kontrak. Kemudian di rekening berikutnya adalah ini apabila pekerjaan telah selesai, uh, kemudian tidak terjadi apa-apa ya, maka biasanya kontraktor dibayarkan lah atau diminta oleh permohonan dibayarkan kembali atas uang jaminannya, yaitu jaminan pemeliharaan. Bentar. Kemudian di sini juga ada kode 121 ya, APDPL, yaitu maksudnya mungkin aplikasi penarikan dana pembayaran langsung, yaitu ini adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh KPPN kepada pemberi PLN ya, untuk membayar langsung kepada rekanan atau pihak yang dituju. Kemudian ada aplikasi lainnya yaitu penggalian penerimaan. Jadi aplikasi penarikan dana atas pengembalian penerimaan. Ini ada gaji induk ya 211, yaitu biasa kalau para pegawai biasanya awal bulan sesuai dengan Permenkyu tiap tanggal 1 biasanya, yaitu dibayarkan gaji ya. Nah, ini ada lagi 221, yaitu rekening gaji lainnya dalam kelompok, misalnya uang makan, lembur, dan lainnya. Atau ada kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar. Misalnya ada karyawan baru yang belum dimasukkan, maka dimasukkan, atau kenaikan gaji yang belum disesuaikan dengan SK-nya gitu. Dan gaji susulan, nah ini yang saya sebutkan adalah bisa saja terjadi terhadap pembayaran gaji yang sudah terlanjur diterbitkan ya. Ini bisa saja pegawai baru atau pegawai lama gitu. Jadi yang namanya mungkin lupa dimasukkan, atau seharusnya kalau start sistem nih nggak akan terjadi ya. Nah, ini juga non gaji. Kemudian ada UP seperti biasa ya. Kemudian ada imbalan bunga. Ada lagi imbalan bunga atas bea dan cukai. Ini dan seterusnya ya. Ini oke, ini UPKP maksudnya tadi yang saya sebutkan adalah jadi uang atas kelebihan pajak. Biasanya nih PPN ya. Kemudian ini biasa, kalau GP biasa, GP ini juga biasa ya. Nah, di sini ada
GUPKP ya. Ini mungkin maksudnya ini adalah SPM pertanggungjawaban UP ini maksudnya mungkin ya. Ini mungkin agak keliru, saya nggak tahu buat ini ya. Kemudian TUP sudah seperti biasa yang kita tahu bahwa ini adalah uang yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan yang mendesak dan melebihi UP yang ada di bendahara, sehingga dipindahkan SPP-nya atau SPM-nya untuk TUP, yaitu yang tidak boleh pertanggungjawabannya lebih dari 1 bulan. Kemudian ini sebetulnya ini kalau TUP saya nggak tahu, nggak ada yang nihil harusnya ya, karena TUP itu sebulan kan, nah yang ada GUP nihil. Tapi nanti ceknya di 322 ya, yang saya tahu ini ada di GUP nihil, TUP nihil kayaknya nggak ada. Kemudian ya tadi, ini seperti tadi yang saya bahas adalah SPM kelebihan pajak, kelebihan pembayaran ya maksudnya pajak gitu ya. Sebenarnya kalau eh, di buku ininya itu SKP adalah kelebihan pajak. Kemudian, nah ini kelebihan PBB, BPATB, dan seterusnya ya. Nanti dibaca aja. Nah ini ada beberapa status data SPM ya. Jadi kalau disebut data ADK-SPP, maka itu adalah nah, nah, ini kalau ada status baru, maka SPP yang dibuat oleh operator ya, untuk pertama kalinya. Jadi untuk merekam SPP gitu kan. Kemudian kalau cetak berarti itu adalah SPP yang sudah dicetak oleh operator. Dan seterusnya ini nggak perlu saya jelaskan syaratnya. Nanti dibaca aja. Ini ada alur proses membuat SPM ya. Sebetulnya kita udah tahu semua ini ya. Yaitu kalau operator di dalam instansi itu melakukan penginputan SPP, kemudian dicetak, hasil cetaknya itu kemudian beserta soft copy-nya ya, melalui aplikasi itu adalah diserahkan kepada PPK, kemudian apabila SPP tersebut lengkap, hasil pengujiannya benar, maka PPK menyetujui SPP tersebut, kemudian membuat ADK SPP-nya. Nah, kemudian PPK tersebut meneruskan melalui SPAN ya, yaitu nanti SPAN menghasilkan eh, namanya itu nomor resume tagihan. Kemudian dicetak SPM-nya, kemudian upload bukti pendukungnya, diserahkan kepada PPSM. Kalau dicek kebenaran dan pengujiannya oke, dibuatkanlah ADK-nya, kemudian dikirimkan payment manajemen resume tagihannya atau resume tagihannya, kemudian di KPPN diproses, kalau nggak ada masalah, maka diterbitkan SP2D-nya. Nah, itu kira-kira gambaran umum ya, bagaimana proses SPM menjadi SP2D. Nah ini juga, ini ya hampir sama ya. Ini dengan adanya rencana kas harian. Kemudian
Ini juga sama. Jadi di sini ada misalnya budget admin supply registernya, dan seterusnya ini hampir sama semua ya. Nah ini klasifikasinya ya, kenapa tadi terjadi alurnya jadul. Jikalau nilainya bisa 1 triliun, maka penyampaiannya rencana peredaran dana per hariannya itu ada 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM, dan pemutahirannya 10 hari. B juga demikian, dan seterusnya ya. Itu adalah klasifikasi transaksi besar yang terkait dengan rencana kasnya. Nah ini kalau BLU ya, BLU biasa input supplier, kemudian aneka supplier dengan budget komitmen supplier registernya dikirim, nanti dapat nomor register suppliernya dan seterusnya sampai keluar SP SP2 SP apa yang kecil banget, SP2B BLU, yaitu surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Ini kalau pengesahan belanja BLU ya. Kalau pendapatannya yaitu sama, cuma di sini sama juga dia ya. Dan seterusnya sampai dikeluarkannya adalah SP2B BLU. Ini kalau gaji, pertama adalah aplikasi GPP ya, kemudian diimport ke dalam Sakti, yaitu data GPP tersebut dicatatkan nama-nama suppliernya. Ini harus lengkap ya, hasil apa namanya import ekspornya itu. Jika sudah lengkap, maka PPSM membuatkan adikat suppliernya, dikirim ke KPPN, kemudian import CP dan seterusnya, sehingga terbitlah SP2D atas pembayaran gaji. Kalau pengembalian belanja, ini benar pengeluaran membuatkan bukti store ya, store pengembalian belanja, setorannya, kemudian ini oleh aplikasi Sakti diinput SPM-nya atas pengembalian belanja, kemudian cetak SPM, kemudian kalau semuanya lengkap, maka SPM tersebut disetujui oleh PPSM untuk dilanjutkan ke KPPN. Nah ini alur proses pembuatan kelebihan pajak ya, atau kelebihan pembayaran. Nah, ini sama semuanya seperti biasa. Kemudian resim tagihannya, keluar nomor register suppliernya, kemudian input SPM, kalau oke disetujui kirim ADK dan seterusnya sampai terbitnya SP2D. Ini nggak beda jauh ya. Nah ini SPM GUP, operator mencatat inputnya ya, surat pemerintah pembayaran, kemudian catat SPBY-nya, kemudian bendahara mencek kwitansinya, mengeluarkan, kemudian apakah ada potongan pajak. Nah kalau ini pungut, kemudian pajaknya di store, kemudian kalau misalnya atas belanja aset atau persediaan, maka didetailkan apakah aset atau persediaan. Kemudian DRPP-nya, input SPP, kalau setuju cetak ADK-nya, terbitkan nomor transaksinya itu, kemudian cetak SPM, dan seterusnya sampai keluar SP2D.
Nah, ini ada eh, ini ada beberapa hal ya tentang alur proses bisnis penerbitan SP2D, kemudian tugas seksi pencairan dana dan bank, usulan kewenangan dan koreksi SPM. Ini ada ilustrasinya. Jadi ini di seksi pencairan dana di KPPN ya. Satker misalnya menyerahkan SPM, nanti dicatat oleh ini front office-nya ya atau staffnya, dikonversi, kemudian dikirim ke validatornya, kemudian nanti setelah divalidator itu diperiksa oleh middle office-nya. Oke, kemudian nanti oleh kasih pencairan dana ini dikirimkan kepada bank, yaitu staf seksi bank, kemudian diteruskan kepada kepala seksi bank sampai terbit SP2D. Nah, SP2D ini bisa dipantau dikirim ke SPAN ya. Kemudian ini juga kemudian SP2 tersebut adalah dikirim ke bank. Bank nanti tinggal menyerahkan kepada pihak penerima ya. Sementara hasil penerbitan SPD bisa dipantau melalui online monitoring SPAN. Nah, ini kira-kira gambaran umum alur proses penerbitan SP2D. Nah, kalau SP2D nihil, maka dia tidak melibatkan pihak bank dan tidak pihak ketiga. Itu aja bedanya. Ini tugas seksi ya, yaitu tadi pemeriksaan SPM dan sebagainya itu sampai kalau ada koreksi dikoreksi. Nah, ini beberapa kewenangan ya pada seksi pencairan dana, yaitu di FO-nya, di konversi atau validator, itu dia melakukan konversi SPM ya. Kemudian cek hard copy SPM dengan soft copy-nya. Kemudian kalau oke, unggah ADK-nya. Kemudian kalau ada koreksi maka diupload koreksinya ya. Nah, ini terkait dengan misalnya persetujuan tagihan di bagian anggaran 999 itu. Kemudian staf PD atau middle office-nya itu mereview tagihan. Kalau ternyata tidak ada masalah, maka tagihan tersebut disetujui. Kemudian oleh kasih pencairan dana diperiksa ulang. Kalau oke, maka tagihan tersebut disetujui. Kemudian cetak daftar tagihannya per jatuh tempo. Kalau ada koreksi, maka perbaiki dulu. Jika sudah perbaiki, maka koreksi disetujui. Kemudian tadi ya, surat tanggapan koreksi diberikan dulu sebelum perbaikan tadi ya. Ini kira-kira kewenangan ya daripada seksi pencairan dana. Jadi bisa melakukan koreksi, artinya setuju atau tidak gitu kan. Kemudian kalau misalnya tidak setuju, maka dikirimkan surat tanggapan koreksinya. Nah, ini tugas seksi bank dalam pembayaran tagihan adalah pertama dapat menayangkan ya daftar tagihan yang disetujui. Kemudian membuat PPR yaitu payment process request ya. Payment process request, kemudian penerbitan SP2D, kemudian penerbitan surat perintah pembukaan atau pengesahan ya. Misalnya bisa juga pengesahan negatif ya. Kemudian membuat jika perlu ya, membuat SPP retur. Nah, tadi terkait dengan pencairan ya. Ini di bank, seksi bank, maka dia bisa menaikkan daftar tagihan disetujui, kemudian membuat PPR-nya, kemudian rekam tagihan yang diretur ya, kalau ada retur.
Kepala seksi bank setelah melihat dan mengecek ulang atas dokumen tersebut, maka dia bisa menolak menyetujui. Nah, dalam hal ini dia setujui SP2D. Kemudian bisa melakukan pengasahan negatif ya, bisa juga validasi tagihan retur, kemudian cetak SPP. Nah, ini gambaran umum ya, bagaimana proses koreksi SPM Scatter non BS99. Ini secara ringkas saja, buat Satker membuat permintaan koreksi atas SPM. Kemudian oleh bagian FO-nya divalidasi, dikoreksi kalau misalnya setuju ya, verifikasi data yang mau diperbaiki. Nah, kepala seksi pencarian dana bisa saja setuju atau menolak ya. Misalnya kalau yang diminta terlalu besar, tidak sesuai dengan anggarannya, nah dia bisa menolak, atau salah menulis kode rekeningnya juga bisa menolak. Kemudian inilah syarat tanggapan koreksi yang diterbitkan. Ini kalau pembayaran tagihannya seperti biasa, di starter ini input tagihan SPP, kemudian validasi, kemudian cetak SPM. Ini kalau koreksi SPM di BS 999 ini KPPN ya, maka ini dalam proses koreksi SPM, seksi PD-nya review koreksi tadi apakah setuju atau tidak ya. Kemudian dia bisa melakukan penolakan ataupun persetujuan dari koreksi yang diajukan. Ini ada koneksi model pembayaran dalam Sakti. Ini seperti yang sudah kita bahas berkali-kali ya, bahwa masing-masing model sebenarnya terkait ya. Model terkait, misalnya dari pembayaran terkait dengan apa ketersediaan dana gitu kan. Kemudian ke model bendahara tergantung UP, GUP dan seterusnya. Ke komitmen juga demikian ya. BASP dan seterusnya. Kemudian jurnal-jurnal juga masuk ke modul GLP ya. Apabila secara accrual, ini bisa aja ada bentuk cicilan piutang ya, atau potongan dalam SPM gitu. Apa misalnya ada kelebihan pembayaran, tapi ternyata si permohonan kelebihan pembayaran itu ada punya utang pada negara, maka di SPM-nya nanti melakukan pemotongan ya selain pajak ya. Nah, ini ilustrasi jurnal ya. Sebetulnya pada saat BST ini kalau misalnya jasa ya, misalnya jasa nih. Ini jasa ini bisa pemeliharaan gedung ya. Ketika diserah terimakan jasa pemeliharaan pekerjaan gedung tersebut di jurnal yaitu dengan accrual ya, beban pemeliharaan pada utang yang belum diterima tagihannya. Kalau untuk pekerjaan yang tidak melalui BST, misalnya gaji ya, maka pembangkuan bebannya itu pengakuan bebannya pada saat SPP atau SPM diterbitkan gitu. Jadi nggak perlu penyerahan apa namanya seperti BST ya. Begitu SPP terbit atau SPM terbit itu bisa di jurnal. Kalau misalnya persediaan ya, persediaan itu misalnya pengadaan alat tulis kantor ya, ketika diserah terimakan, ya kan, maka jurnalnya itu adalah persediaan yang belum diregister, kreditnya adalah utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian setelah persediaan diverifikasi oleh bagian perlengkapan, oke semuanya, kemudian diakui persediaan secara definitif, maka di jurnal itu persediaan kreditnya persediaan yang belum diregister. Nanti itu mungkin pendetailan ya.
Karena ini bentuknya udah jelas ada persediaan, maka nanti masuk ke aplikasi persediaan atau ke terkait modul persediaan. Nah, kalau aset tetap yaitu jurnal pada saat diserah terimakan dan diverifikasi pada prinsip sama dengan pernyataan persediaan di atas ya tadi ya. Jadi waktu serah terimanya adalah aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian pada saat diverifikasi oke, maka aset tetap pada persediaan yang belum diregister. Nah, itu kira-kira ya. Kalau misalnya SPP, jadi ini ada ilustrasi ya. Pada saat utang definitif diakui, hanya dilakukan jurnal akrual saja karena belum melibatkan transaksi kas, maka belum dicatat pada jurnal kas. Jadi waktu keluar PP-nya itu adalah tadi utang yang belum diterima tagihannya, kreditnya pada belanja yang masih harus dibayar. Dan pada saat SP2B-nya, SP2D-nya, yaitu ada dua jurnalnya, baik akrual maupun kas. Jadi ini dicatat realisasi belanja karena terjadi pengeluaran kas dari kas negara. Jurnalnya waktu jurnal kas adalah belanja pada ditagihkan ke entitas lain, sedangkan jurnal akrualnya adalah belanja yang masih harus dibayar, kreditnya ditagihkan ke entitas lain, gitu. Nah itu gambar umum aja ya. Jadi maksudnya di sini adalah jurnal-jurnal ini bisa ada yang jurnal hanya akrual saja, ada juga yang jual akrual dan kas. Nanti bisa dipelajari berikutnya ya. Jadi saya rasa itu aja ya gambaran singkat terkait dengan modul pembayaran. Baik, jika ada pertanyaan atau yang diskusikan, silahkan. Kalau tidak, kita langsung ke kelompok 4 untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.